Asdiqal ahibba wal a'izza rahmatullahi alaikum. Ya. Kemudian ya, kalau kita takut kepada Allah Ta'ala saja, ya, kalau hanya takut kepada Allah saja, maka ada jaminan kita tidak akan masuk neraka. Ini yang kita takutkan kan? Ya, masuk neraka ini. Meskipun sebentar masuk neraka, summa na'udzubillah, kita nggak akan tahan. Oleh karena itulah Abu Nawas itu membuat syair, ya, ilahi lastu lil firdausil a'la. Duhai Tuhanku, ya, mungkin aku tak akan mampu masuk dalam surga firdausmu, wala aku 'alan nari jahimin. Namun tak akan pernah aku kuat sekalipun, sedikit pun, kalau dimasukkan ke dalam neraka jahim. Maka mintalah taubat kepada Allah yang banyak. Ya, fahabli taubatan waghfirin nubi fa innaka ghafurur rahim, dan sebagainya. Ya, Masya Allah. Jadi ikhwatal iman azakumullah, selevel orang-orang yang ahli ibadah seperti Abu Nawas tadi juga ahli ibadah, ya, itu Masya Allah ketakutannya besar sekali kepada Allah Ta'ala. Seperti juga Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq diantaranya. Menjelang wafatnya beliau, ketika sakit parahnya, beliau dijumpai oleh para sahabat yang dekatnya. Di antaranya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ta'ala, juga yang lainnya. Ya. Kemudian ketika ngobrol-ngobrol, berbincang-bincang, ya, lalu salah seorang sahabat yang hadir itu, di antaranya Sayyidina Umar, bertanya, "Ya Abu Bakar, apa yang menjadi ganjalanmu kini?" Apa kata Sayyidina Abu Bakar? "Aku takut kepada Allah Ta'ala. Aku takut amal-amalku ditolaknya. Aku takut dosa-dosaku justru menggunung tinggi." Sahabat saat itu yang hadir, mereka pun tertunduk dan takut, khawatir. Selevel Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ta'ala, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq begitu rupak menjelang sakaratul mautnya. Ya. Apalagi kita. Oleh karena itulah ya, yang lain pun sama. Makanya Sayyidina Umar Ibnul Khattab ketika diberikan amanah kepemimpinan juga luar biasa takutnya ini. Sampai beliau itu menangis bermalam-malam. Ya. Inilah yang menjadi contoh juga bagi Sayyidina Umar Ibnul Aziz. Sehingga beliau pun menangis karena ketika diberikan amanah itu sungguh luar biasa. Ya. Nah, dalam hadis yang sahih, ya, dari riwayat Imam Al-Baihaqi, Al-Baghawi, ya, dan Ibnu Abi Dunya, nah itu diceritakan dan disebutkan, la yalijun nara man baka min khasyatillah. Tidak akan masuk neraka orang yang menangis karena takut kepada Allah, hatta ya'udal labna fi dhar'i, sampai hingga air susu kembali ke ambingnya. Jadi tak akan masuk surga, astagfirullahaladzim, ya, tak akan masuk neraka orang yang menangis, ya, karena takut kepada Allah, sampai nanti susu kembali kepada ambingnya. Maksudnya apa? Sampai nanti Allah hisab semuanya, sampai nanti akan ditentukan kadarnya dan sebagainya. Jadi insya Allah kalau kita banyak menangis karena Allah, akan menyelamatkan kita dari api neraka. Maka mata yang sering menangis karena Allah, pertanyaannya, kan kita sulit menangis karena Allah. Kalau menangis karena permasalahan dunia, karena kecintaan dunia, itu gampang banget kita itu ya. Tapi menangis karena Allah, takut. Nah ini mungkin karena bertumpuk dan kotornya ya hati kita dari banyaknya dosa yang terus kita tumpuk tiap hari. Oleh karena itu ikhwatal iman, ya, perbanyak istighfar. Kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ta'ala itu di dalam kalamnya, dalam asar diceritakan, beruntunglah orang yang banyak istighfar dalam hari-harinya. Ya, jadi kalau kita pengen beruntung, di antaranya itu banyak istighfar dalam hari-harinya. Sampai ada ulama yang istighfar itu 1000 dalam sehari itu minimal. Nah, kita istighfar bisa sambil jalan kaki, ketika berjalan, di perjalanan, di kendaraan, ya, sebelum tidur kita istighfar dan sebagainya. Selain membaca sholawat kepada baginda kita yang mulia Habibina Mustafa Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terlebih ini bulan Maulid, ya, di mana kita disunnahkan banyak mengagungkan, ya,
dan bersolawat kepada Sayyidina kita yang mulia, kepada kekasih kita yang mulia, Habibana Mustafa Sayyidina Rasulullah Muhammad SAW. Sampai ada ulama kemudian merangkai solawat, diijazahkan secara umum, ya, secara am untuk siapapun, ya, bilangannya 5.000 lebih, insya Allah nanti akan dekat dengan Sayyidina Rasulullah Muhammad SAW. Karena orang yang membaca solawat kepada baginda Nabi, insya Allah akan dibalas oleh baginda Nabi SAW. Insya Allah di yaumil kiamah akan mendapatkan naungannya, ya. Dan insya Allah baginda Nabi akan menyaksikan solawat dari umatnya tersebut.